Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistira. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat website dengan sederhana memakai HTML. Apakah HTML termasuk bahasa pemrograman? Tentu saja tidak, karena HTML tidak memiliki sintaks atau kode yang berisikan memerintah suatu program, dan HTML itu hanya bisa menyimpan program lain seperti PHP dan JavaScript. Mari kita lihat ke kode editornya. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tips dari saya. Jika kalian memakai Visual Studio Code, kalian tinggal menekan tanda seru saja, lalu kalian enter. Nah, seperti ini langsung dibuatkan secara lengkap dari tag pembuka sampai tag penutup. Di sini saya akan menghapus bagian-bagian yang menurut saya tidak dibutuhkan. Saya akan menghapus. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini tuh apa. Ini tuh deklarasi file HTML5 yang terbaru, dan ini jika Anda ingin memulai HTML, Anda harus menulis kodenya seperti ini, HTML, dan penutupnya juga HTML. Ini adalah header dan ini adalah title di judul. Ini title judul ini saya ubah dulu ya biar tahu perubahannya. Nah, setelah saya ubah, saya save. Jangan lupa untuk men-save-nya jika sudah mengubah kode tersebut. Maka di sini saya akan merefresh. Nah, ini yang dimaksud dengan title yang berada di codingan tersebut. Maka kita akan berlanjut untuk membuat headernya terlebih dahulu, yaitu yang dinamakan navbar. Di sini saya membuat contekannya. Di sini saya mengopi dulu, lalu saya pastekan di sini. Saya akan jelaskan UL itu apa. UL itu unordered list. Mari kita lihat jika LI ini tidak memakai UL. LI ini seperti ini. Jika UL adalah seperti ini, tidak ada seperti bulat-bulat hitam itu. Maka di sini saya memakai UL. Yang di dalamnya LI. Ini bisa disebut LI yang di dalamnya A ini bisa disebut tag bersarang. Nah, seperti ini sudah jadi navbarnya. Nah, di sini saya akan memanggil atau meload sebuah style agar lebih rapi dan berwarna untuk halaman website yang sederhana ini. Cukup seperti ini. Tambahkan script link rel style sheet dan kita panggil nama filenya style.css. Maka akan berubah menjadi rapi. Bagaimana bisa seperti itu? Saya akan menjelaskan sedikit saja karena di sini saya akan lebih banyak membahas HTML-nya. Nah, ini yang membuat bulatan yang tadi itu hilang. Jika saya komen, bulatan ini tetap ada. Kenapa yang tadinya lurus bisa menjadi ke atas?
Ini akibat si float ini. Jadi bisa ke atas dan rata kiri. Dan mengapa teksnya bisa ke kiri? Karena si float ini. Dan teksnya kenapa bisa ke bawah dan tidak mepet ke atas? Saya memakai display block. Nah, ada lagi yang sering dipakai bernama display inline. Ini sedikit ke atas. Makanya saya memakai display block. Dan saya memakai padding, yang berarti sisi-sisinya 8 pixel. Mari kita kembali lagi ke HTML-nya. Kita lihat lagi contekannya. Kedua, saya akan menambahkan marquee. Marquee itu sebuah teks yang bisa berjalan pada papan-papan iklan seperti di jalanan. Mari kita lihat. Nah, seperti itulah marquee. Kelas ini bisa disebut dengan atribut. Nah, kelas ini jika di CSS dipanggilnya memakai titik. Jika pagar itu ID. Itu sekedar sedikit tentang CSS. Mari kita lihat lagi contekannya. Di sini saya akan memanggil atau meload foto profile. Nah, fotonya sekarang sudah muncul. Ini jika fotonya tidak ada, maka script ALT ini dijalankan seperti ini. Misalnya saya typo. Nah, ini ALT ini akan muncul di web kalian. Nah, height itu apa? Height itu adalah tinggi dari sebuah foto tersebut. Saya kecilkan 80 pixel. Nah, sekarang lebih kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kita mari lihat lagi untuk H1. Tag H1 ini adalah header. Semakin besar angkanya, semakin kecil hurufnya. H1 itu dimulai dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Mari kita coba satu-satu tagnya. Nah, ini H2. Satunya tadi belum kita coba. Ini H2 lebih besar lagi. Ini H3 lebih kecil lagi. Ya, seperti itu. Mari kita yang ke terkecil. Nah, saya di sini akan menggunakan tag H1. Nah, di sini fungsi header ini untuk search engine organization atau SEO. Jika kalian men-search web di Google, maka ada yang muncul namanya itu yang dinamakan SEO. Mari kita lanjut untuk menambahkan section. Nah, section adalah bagian-bagian. Seperti saya menambahkan section satu kali lagi. Nah, seperti ini. Kita jika akan melihat bagian-bagiannya di mana, kita harus inspect dulu.
section ini adalah section home, ini adalah section about. Mengapa seperti itu? Karena untuk memudahkan Anda waktu saat pengkodean. Nah, section itu seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, di dalam CSS, jika di sintak HTML-nya terdapat atribut ID dalam CSS-nya, akan dituliskan seperti ini dalam tag pagar. Kalau kelas itu depannya titik, jadi seperti ini. Nah, ini background color itu untuk background colornya si sectionnya, supaya menjadi seperti ini warnanya. Mari kita ubah agar melihat perubahannya. Jika di Visual Studio Code cukup sorot saja warnanya dan Anda bisa mengatur tanpa Anda harus mengetik kode heksanya. Nah, seperti ini. Lanjut ke HTML-nya. Di sini saya menambahkan HR. HR itu apa sih? HR itu ini garis. Kenapa saya memakai garis? Untuk memisahkan sebuah konten home dan konten about. Nah, di sini terdapat section lagi sama, yaitu bagian home dan bagian about. Nah, seperti itu. Mari kita lihat lagi. Nah, di sini saya akan menambahkan halaman kontak. Kontak sama seperti yang saya tadi jelaskan. Ini sama berfungsinya dan bedanya ini saja. Tag address ini untuk menulis alamat. Seringnya untuk digunakan untuk menulis alamat. Nah, sudah saya tambahkan. Mari kita ke halaman kontak. Nah, ini disebut dengan hyperlink. Hyperlink ini berfungsi untuk berpindah halaman. Contohnya dari halaman kontak menuju halaman detail kontaknya. Dan jika ingin kembali lagi ke menu, maka akan memencet lagi hyperlink tersebut, yaitu hyperlinknya web01.html. Nah, kalau ini bukan berpindah halaman, kalau ini hanya menjadi menggeser ke bawah, jadi statis ke bawah. Saya akan contohkan. Nih, seperti ini. Nah, jika akan ke about, seperti ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada saran, boleh beri saya komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.